Nah, ini najis. Ini najis ini najis yang secara zohir saja, yang sudah kelihatan di mata secara ainiyah, secara hukmiyah kita pahami, bahkan dari sumber yang tidak suci, Pak. Dari sumber yang suci. Ini gini maksudnya. Bayi yang belum minum air, makanlah maksudnya, yang belum pernah makan, itu sumbernya masih suci lah. Kalau nempel kita masih suci, tapi juga harus dibersihkan maksudnya. Ini sebenarnya pelajaran buat kita semua lah. Apalagi kalau sumbernya busuk, Pak, itu. Hati kita yang busuk, sumber hati kita yang jelek, yang iri, yang dengki, berarti gimana itu cara nyucinya itu? Yang sederhana seperti itu saja, yang sumbernya bagus saja, yang tidak masalah saja, dicucinya harus sampai kena bendanya, harus dibasuh, harus dipretin, subhanallah. Ini hati kita ini, Pak, yang nggak kelihatan di mata kita. Yang jelas itu kalau kita tahu wujudnya hati yang kotor, wujudnya hati yang busuk, mungkin baunya lebih daripada bau kencingnya anak. Baunya hati kita yang kotor itu mungkin lebih daripada bau-bau yang kita cium di dunia. Karena jelas setan, jin kafir, jin khodam dan segala macam, iblis dan segala macam, itu paling suka itu dengan tempat-tempat yang kotor, yang bau. Kamar mandi. Kalau bersihin rumah biasanya nggak jauh dari kamar mandi. Katanya kamar mandi itu tempatnya jin atau iblis yang bersemayam di satu rumah, atau pohon, atau mana lah, itu yang bau-bau kan. Sama kalau hati kita busuk juga, Pak. Kalau hati kita busuk, hati kita kotor, hati kita baunya nggak karuan, jin akan gampang sekali masuk ke dalam hati kita. Makanya kadang-kadang kita membaca doa Yasin Fadilah, kita membaca Ratib, kita membaca yang lain untuk membentengi diri kita. Gimana kita bentengi? Orang di sini cium baunya udah kemana-mana, Pak. Bau hati kita udah kecium sama setan itu. Jadi setan dengan sendirinya ditarik oleh kita sendiri. Makanya kita baca kok perasaan pikirannya masih maksiat mulu. Kita sudah berusaha sholat, nah karena hati kita kotor. Dengki saja. Kalau dengki, kalau tahu wujudnya dengki yang sesungguhnya, mungkin warnanya kayak apa, baunya kayak apa. Kita pelihara setiap hari. Dengkinya dari 10 tahun yang lalu nggak hilang-hilang. Berarti baunya kayak apa? Kita sombongnya nggak hilang-hilang, kita rianya nggak hilang-hilang, hasudnya nggak hilang-hilang dalam diri kita. Kalau kita ibaratkan barang yang busuk, sudah kayak apa baunya, Pak? Kadang-kadang kita berzikir kepada Allah seminggu pengennya langsung kabul, pengennya langsung ijabah, nggak sadar bahwa diri kita juga, ya itu yang kotor itu bukan jasadnya, Pak. Jadi yang tubuh kita yang kotor, ya bukan jasad kita. Jasad mandi juga wangi, sudah bersih, kasih sabun yang paling wangi. Justru yang kotor itu adalah hati, pikiran itu. Dan jangan salah, batin pun bisa keluar, tercium, terasa dan teraba. Apalagi dengan makhluk-makhluk yang sama-sama halus. Hati kita halus, jin iblis pun halus. Jadi dia tahu, makanya tinggal ngelihat aja sekian banyak orang, mana nih hatinya busuk, tinggal dicium aja kan udah ketahuan baunya kemana-mana, langsung masuk, seakan-akan sudah dibukakan pintu. Makanya di torekoh itu arahnya ke hati, itu dikeluarkan kotorannya itu, kotorannya dikeluarkan. Jadi ibadahnya itu bukan hanya syariat torekoh, tapi juga sampai ke ma'rifatnya. Ma'rifatnya itu hati kita itu. Gimana supaya kita hilang rasa hasud, rasa dengki, rasa ria dan segala macam. Itu tingkat awal yang paling ngakar itu. Yang paling mengakar tuh itu penyakit hati itu. Belum lagi nanti penyakit yang kedua, kalau nanti udah keangkat hancur, itu yang kedua nih, Pak. Ya tadi itu yang kemarin kita jelaskan, malas, sifat malas,
sifat egois, sifat emosi, itu nanti tingkatannya itu Pak di situ. Ini lain lagi gempurnya ini Pak. Makanya nggak mudah untuk membersihkan diri kita itu. Makanya harus setiap hari istiqomah. Yang tadi penyakit yang itu udah kronis bertahun-tahun, mungkin dari dulu kita pelihara, kita tanam. Makanya orang yang keras, orang yang susah dibilangin, itu karena melihara yang begitu sebenarnya. Nggak bersih hatinya. Yang dipikirin hanya itu saja. Dengki, iri, suudon. Pokoknya itu aja yang ada dalam benak pikirannya. Makanya dia bisa mempengaruhi pikiran, bisa mempengaruhi fisik. Sampai kepada yang kedua, ini ada malas, egois, emosian, dan ini juga susahnya luar biasa. Mungkin ada yang sampai matinya nggak selesai, itu juga banyak. Hanya ngilangin egois saja nggak bisa. Nanti di tingkat akhir yang muncul di permukaan sifat hati itu ya yang kadang-kadang sifatnya ingin mendahului orang, ingin menyakiti orang, tidak mau bersaing dengan sehat. Itu banyak. Hati kita tuh banyak yang perlu kita perbaiki. Kalau kita bicara hati, makanya kalau misalkan kalau kita mau sholat, kalau kita mau berjumpa dengan Allah harus bersih lahir batin. Subhanallah, beratnya luar biasa ya Pak ya. Tapi kalau gak dijalanin kan salah. Kalau kita sampai ke sana kan gak sholat nantinya Pak. Hati saya masih kotor, berat nanti. Kalau bisa tetap jalanin sambil kita berjalan, kita berlatih. Karena sesungguhnya orang yang harus berjumpa dengan Allah adalah harus suci lahir wa batin. Nah kita lihatnya batinnya seperti itu tuh, harus yang kita hilangin. Luar biasa berat. Itu kan yang kita kaji ini adalah najis yang kelihatan di mata, gampang sekali. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Masya Allah. Makanya ya mudah-mudahanlah dengan hanya 1 minggu sekalipun, mudah-mudahanlah Allah ya ngurangi Pak ya. Mudah-mudahan yang sudah lama ngaji, ada 5 tahun 6 tahun ya, sombongnya udah hilang, dengkinya sudah hilang. Jadi bukan dipelihara, bukan disirami kan gitu, bukan nyari-nyari. Makanya ya mudah-mudahan lah dengan wasilah kita baca Yasin ya ada bekas yang tertanam lah gitu. Karena tanggung jawab banyak perempuan yang masuk neraka, tapi tanggung jawab seorang suami yang lebih besar. Karena harus mempertanggungjawabkan harta yang dia peroleh, pekerjaannya dibagikan kemana, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak, tanggung jawab sampai keturunannya. Kalau kita udah punya pondasi salah kepada anak kita, terus imbasnya ke cucu kita, cicit kita, ya kita juga akan kena Pak. Jadi perempuan gampang masuk surga tapi banyak neraka. Laki-laki beratnya ditanggung jawab. Di dunianya tanggung jawabnya kepada anak dan istri, makan dan segala macam, tanggung jawab pekerjaan juga berat. Tapi di akhirat yang lebih berat, karena nanti anaknya nanti bagaimana itu dibahas. 1000 yang kita dapat dari pekerjaan kita akan dibahas.